Yes, selamat pagi, brother sister. Hello, sehat semua ya. Okay, brother sister, this time our material in my subjects discuss about the franchise. Okay, I have the events, seen and listens about the franchise. Oke, pasti teman-teman sudah pernah dengar ya, franchise itu apa sih? Kalau di dunia marketing itu tidak asing lagi yang kita sebut dengan waralaba gitu ya nggak. Nah, this sense ya, Augustine will discuss about what is the definition of the waralaba, what is the definition about the franchise gitu ya nggak. Franchise come from the French language of Farsis which mean to free. Nah, jadi kalau di dalam bahasanya ini ya, bahasanya orang-orang Prancis gitu, bahwa waralaba itu artinya tuh bebas atau free gitu. Kalau dia nyebutnya adalah liberates, liberate itu kebebasan gitu. Jadi seseorang yang sudah combine, sudah join in franchise, berarti mereka tuh sudah mempunyai kebebasan di dalam apa? Di dalam in management. Nah, tapi nanti ada ya teman-teman ya, what is the advantage, what is the less about the franchise. Teman-teman, franchise may also be defined as a system of marketing or distribution of goods or service with franchisors. Nah, di situ. Jadi kita tetap aja ya berkutat kepada yang kemarin dari segi marketingnya secara in general, secara spesifiknya adalah advertisement ya yang pernah kita bahas. Jadi yang namanya franchise atau franchise itu tidak bisa lepas dengan goods and service. Jadi pelayanan barang dan jasa gitu ya. Kalau yang biasa dilakukan marketers itu biasanya apa ya, goods ya gitu ya. Goods itu adalah barang-barang yang beliau atau mereka ini fokuskan begitu. Nah, the basic term in franchise atau franchising gitu ya, franchisor. Berarti teman-teman sudah harus mempunyai mindset perbedaan. Mempunyai pengertian, the understanding what is the franchisor, what is the franchise and franchise gitu kan. Atau sampai ke arahnya franchise agreements gitu. Jadi business and trust are individuals. Jadi nanti biasanya sifatnya individual kan mas? Ya kita lihat itu ya, who give rights to other parties to use the right character and business owners. Biasanya dimiliki pribadi atau institution gitu, atau ya biasanya pribadi ya. Atau kalau dari sebuah goods-nya atau service-nya, ini kalau jasa apa mas, nanti bisa kalian tanyain ya. Kayak pengiriman barang itu kan kita juga bisa franchise ya, sama GNT yang kemarin mas salah satu mas jelasin ya, itu ada GNA ya nggak di situ. Franchise a business entity or individual who is granted the right to utilize or exercise. Franchise agreement sama yang dimana is agreement that's bind the franchisor or receivers. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin lebih detail lagi gitu ya, the basic franchising gitu. Bisa nanti lanjutin ya. Ya, apa aja sih yang menjadi types of franchising? Apa gitu kan? Ya, the first international franchise tend to be preferred ya, because the system includes. Jadi waralaba di tingkat nasional itu cenderung lebih disukai. Kenapa gitu? Karena sistemnya yang lebih jelas. Kemudian brands have been
accepted in the different parts of the words. So, perceive to the more prestigious. Ya, jadi mesti lebih bergengsi, ya nggak? Ya jelas karena franchising-nya adalah di international ranks. Oke, number 2, the domestic franchise. Ini yang biasa teman-teman marketing ya dilakuin gitu kan. The one of the investment ya for people want to quickly become entrepreneurs. Jadi kalau pengen menjadi pengusaha itu ada the choosing atau choose-nya, ada pilihannya, dia mau independence atau dependence, atau dia mau ngikutin franchise-nya. Kalau franchise ya nanti ada beberapa persyaratan yang harus dia penuhin. Oke. Itu tipenya ya teman-teman ya. Ya, nextnya adalah franchising criteria. Jadi kriteria itu harus apa enggak ya? Coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Franchise industrial relationship between manufacturing companies and wholesalers. Jadi waralaba itu ya selalu berhubungan dengan sebuah industri antara perusahaan dengan ya sampai ke tingkat groceries, kemudian distribution ya kan, distributor ya. Kalau distribution itu adalah sistemnya distributor, kemudian ada reseller dan sebagainya. Okay, first generation franchise, the relationship between manufacturing companies and retailers. Jadi ini adalah generasi yang pertama ya, related antara perusahaan dengan manufacturers. Okay, that's business franchise between wholesaler and retailer. Itu antara manufacturer dan pengecer. Bisnis waralaba antara grosir dan pengecer. Nah itu yang ketiga. Oke, yang terakhir adalah business franchise between fellow retailers. Berarti antara sesama. Nanti tingkatannya itu teman-teman mau bawain yang mana gitu kan, bisa dipilih karena franchising itu juga punya kriteria, juga punya tipe gitu. Jadi apakah dari produser udah langsung ke konsumernya? Tidak dong. Kita harus melalui atau memilih tipe-tipe atau kriteria yang suitable yourself gitu. Nah ini yang penting teman-teman. What is the benefits ya who the related by the someone combines on the joint in franchising. Ya, number 1, your business will get a business plan with a clear direction from the franchisor. Jadi bisnis baru itu akan mendapatkan bisnis secara jelas dan ini ya harus secara clear gitu untuk bagi franchisernya. Oke, yang kedua, get capital have, untuk mendapatkan bantuan modal. Dari mana gitu ya? Nanti kan dari produsernya dong. Tadi kan sudah ada tipe-tipenya ya teman-teman ya. Oke, number 3, provide is high because it has been test. Ya, karena udah teruji. Kalau products goods-nya atau ini ya bisa jasa ya. Tadi juga yang sudah kita bicarakan dari goods atau service gitu ya, berarti sudah langsung bisa mendapatkan profits yang tinggi. Kenapa? Karena emang udah teruji gitu. Franchise itu adalah brands yang sudah popular atau hits in the consumer or in the society gitu ya nggak? Oke, dan next adalah standardization of quality ya. Dilihat dulu kualitasnya. Oh pasti dong gitu. Yang namanya sudah berani dinamakan franchise atau waralaba itu memang sudah harus oke dulu gitu, baik produk atau di pelayanan jasa. Nah, gets management health, mendapatkan bantuan manajemen. Nanti begitu teman-teman sudah join di dalam franchise 1, 2, 3, 4, 5 benefitnya itu akan kalian dapat. Nah ini kebalikannya teman-teman. Oke, ini ya. Oke, kalau tadi itu ada benefitsnya karena in the words ya, in the word itu dia problem solving itu ada yang the rights, ada yang
Ada advantage, ada profit non profit. Advantage ada weakness. Nah, di situ ada. Nah, yang pertama adalah be independent, don't mind it. Jadi jadilah independen, didominasi. Ya gimana kalau mau bebas, mau free gitu. Dalam artian tadi yang disebutkan di franchising di dalam bahasa Perancis tadi adalah kebebasan. Maksudnya kebebasan dia menjalankan manajemennya. Itu bagi yang induknya ya. Oke, yang kedua adalah not independent, tidak adanya kemandirian. Ya jelas dong, karena kan kita membeli produk itu bahasanya marketing yang gampang diisinya itu adalah membeli produk kemudian dijalankan untuk manajemennya gitu ya kan. Oke, creativity does not develop. Kreativitasnya tidak mungkin berkembang karena kita franchise itu, karena kita nurut yang punya the ownersnya gitu. Jadi kalau nanti ada beberapa contoh ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah easily affected by franchise change. Jadi mudah terpengaruh. Sebenarnya sih kalau kalimatnya bukan mudah terpengaruh ya. Jadi apapun yang menjadi perubahan di dalam franchise yang punya itu mesti berdampak di efek wonder waralabanya gitu ya kan. Ya jelas di independence-nya itu adalah didominasi yang punya gitu ya kan. Ini teman-teman ada beberapa contoh untuk franchise. Nah, di sini ada KFC, kemudian Papa John's, ada kebab Turki, kemudian itu kayaknya tempatnya place-nya di mana-mana ya teman-teman ya, tapi di situ adalah franchise. Ownernya sama nggak Miss? Biasanya beda ya nggak? Oke, teman-teman kalau kita masih mengingat P yang kemarin di dalam marketing itu masih ingat ya di situ, mau dibaca ulang kembali. Nah, ini kesimpulannya mau Miss dibacain ya. Franchise is a form of business cooperative conducted by two parties. Ada dua ya. Ada dua pihak maksudnya. Where the first party franchisor itu yang punya, the interest the second party adalah franchisee. Jadi franchisor sama franchisee. Ya, two parties to sell product and service. Jadi udah ada dua pihak, kemudian yang punya adalah franchisor, kemudian yang the second itu adalah franchisee. Yang di franchise itu apa? Yang pertama adalah goods, yang kedua adalah service, barang dan jasa gitu ya kan. Okay, this business is reciprocity, whereby each party is obligated to perform a mutually beneficial perform. Jadi di mana masing-masing pihak itu akan berkewajiban untuk melakukan kinerja yang saling to get the high profit. Begitu ya teman-teman ya. Oke, berarti sister sampai sini aja dulu tentang franchise. Nanti if you have found some question you don't understand about what is the franchise, okay, let's in our online meeting, so in WA group gitu ya. Oke, teman-teman sampai sini aja dulu. Please forgive me, I think enough. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye. See you next time.